kita ini, negara ini kan terdiri dari para insan ya, atau manusia yang sudah punya potensi punya potensi. Banyak negara yang hanya mengandalkan sumber daya manusia saja. Kita punya sumber daya alam dan punya sumber daya manusia. Survei membuktikan bahwa negara yang tidak mempunyai sumber daya alam pun bisa maju, seperti Korea, Jepang, Singapura, Taiwan ya. Nah, kita ini sumber daya alam punya, sumber daya manusia punya, harusnya bisa lebih maju lagi. Jadi intinya itu aja ya. Jadi manusia menjadi faktor penting. Nah, itu kalau kita lihat di undang-undang istilahnya itu namanya Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional ya. Itu ada satu sumber daya lagi ya, selain sumber daya manusia dan sumber daya alam, yaitu sumber daya buatan. Itu kemampuan manusia untuk menggunakan sumber daya alam menjadi sumber daya yang ketiga, berupa misalnya infrastruktur, itu bisa yang fisik, bisa non fisik, internet, jalan raya segala macam, itu yang dipakai untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi saya kira ketiganya kita punya ya. Saya kira, nah satu lagi, kenapa kita mengandalkan manusia? Karena intinya manusia ini adalah merupakan faktor penting ya yang akan mengembangkan bangsa ini ya. Nanti kita lihat manusia ini dia punya kompetensi dan segala macam ya. Di antara yang kompeten tuh pasti masih ada yang unggul ya. Jadi tidak sumber daya manusia banyak ya. Ada yang kompeten, ada yang tidak kompeten. Yang kompeten pun ada yang unggul dan tidak unggul. Nah, unggul itu dalam punya talenta ya. Nah, ini nanti kita lihat supaya kita tahu stratifikasinya ya. Saya senang selalu memulai bagaimana membawa bangsa ini ke depan ya. Ada 3 opsi ya. Pertama adalah kita itu kalau kita pasif ya, para manusianya pasif, kita akan ketinggalan zaman. Zaman udah maju, kita di belakang. Kalau yang agak maju dikit, kita mengikuti zaman. Zaman ke kiri, kita ke kiri. Zaman ke depan, kita ke depan. Nah, yang paling hebat itu sebenarnya kalau kita bisa menjemput zaman. Zamannya nanti akan seperti apa, kita untuk menuju, kita definisikan seperti apa yang sangat mengandalkan SDM. Nah, untuk menuju zaman itu, menjemput zaman itu, kita harus tahu kriteria zamannya seperti apa, kondisinya. Nah, karena kalau kita tidak tahu spek daripada zaman yang kita jemput, ya berarti nanti kita akan salah jemput ya. Ibaratnya mau jemput calon pacar gitu di stasiun ya, kita harus punya deskripsinya ya. Seperti ini, kalau enggak nanti salah jemput ya. Jadi, nah setelah ketemu dibuat roadmap-nya lah. Pengembangan SDM juga demikian. Ini kita harus betul-betul mempunyai suatu sistem yang baik lah. Kami di masyarakat kompetensi ya mencoba untuk menghimpun pemikiran-pemikiran, karena banyak sekali sebetulnya tenaga-tenaga itu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, tapi karena mungkin sistem pengembangannya kurang pas ya, sehingga dia tidak bisa berkembang. Nah, kembali pada pertanyaan awal tadi ya, kita harus lihat ya, pemahaman kompetensi itu sendiri apa ya. Kenapa kami menyebut masyarakat kompetensi ya? Kalau kita lihat ya, ini agak nengah dikit ya, itu adalah kemampuan ya. Kompetensi sebenarnya kemampuan daripada insan ya, yang insani ya, dari sumber daya manusia ya, yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan. Jadi kalau ada kompetensi selalu ada pekerjaannya. Kompeten untuk melakukan pekerjaan. Aspeknya ada 3, yaitu pengetahuan ya. Yang kedua adalah keterampilan, yang ketiga adalah sikap kerja. Sikap kerja ini bagaimana kita menyikapi pekerjaan kita ke depan. Kalau melihat jenis pekerjaan seperti itu kita apatis ya, kita tidak passion istilahnya Pak Manurung tadi ya, ya udah ogah-ogahan. Jadi ukurannya nanti bukan sekedar kompeten yang dikeluarkan melalui sertifikat, tapi juga sebetulnya yang lebih penting lagi setelah itu produktivitas daripada orang itu ya, atau performance atau kinerja dari orang itu ya. Karena kalau misalnya kompeten tapi ternyata sikapnya kurang baik ya ogah-ogahan, malas segala macam ya, itu juga nggak menghasilkan suatu produktivitas. Nah, makanya dalam suatu kesempatan yang lain sebetulnya di atas 3 tadi masih ada satu lagi di atasnya yang ternyata merupakan penentu daripada produktivitas kita, yaitu adalah karakter kita sendiri dalam
menyikapi pekerjaan. Nah, ini kompetensi itu kembali lagi adalah kemampuan ya, kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. Basisnya 3 dari skill ya, skill itu keterampilan, knowledge ya, pengetahuan ya, attitude. Keterampilan itu adalah mendalami suatu pekerjaan yang betul-betul sempurna begitu ya. Kalau pengetahuan kan apa yang kita dapat dari pengalaman, dari pembelajaran, itu namanya pengetahuan. Kalau sikap kerja ya apa yang ada di dalam terutama karakter kita dalam menyikapi suatu pekerjaan. Jadi supaya bisa masuk dari situlah. Talenta nanti kita kembalikan. Jadi jangan sampai kebalik nih ya. Jadi justru talenta itu adalah orang yang talented itu orang-orang yang terpilih di antara orang-orang yang kompeten. Nah, kembali sering terbalik-balik Mas ya. Balik-balik ya. Ada kata-kata bakat, ada kata-kata talenta ya. Bakat itu yang merupakan karunia ya, dari Tuhan ya, sejak lahir ya. Jadi begitu. Ini saya kira Pak Manurung lebih tahu nih, karena beliau psikolog. Saya kan bukan psikolog, cuman karena berkepentingan berkaitan dengan kompetensi, kami mencoba untuk mencari kaitan-kaitannya ya. Kalau kita lihat yang sering keliru itu bakat dan talenta Pak ya. Kalau bakat itu sifatnya noun ya, kata benda ya, selalu kata benda. Kalau talenta itu adalah sifatnya kata sifat ya. Nah, kalau bakat itu sendiri menempel di kita ya, sejak kita lahir sudah ada bakat itu ya. Itu bisa karena mungkin kalau dari ilmu genetika itu bisa berasal dari misalnya membawa DNA begitu ya. Itu membawa talenta itu, atau kalau mungkin ya ini kalau itu yang ilmu genetika, tapi kalau misalnya yang di teman-teman yang mempercayai spiritual ya, ini ada sifatnya nitis ya. Orang-orang besar di masa lalu itu bisa menitis kepada. Nah, jadi ada kadang-kadang anak masih muda sudah berbakat lah, itu teman-teman yang di aliran spiritual itu mempercayai pasti ini suatu titisan, suatu keunggulan di masa lalu, nitis lagi masuk. Tapi itu kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Tapi kalau ilmu genetika itu adalah genetika dari para nenek moyangnya yang dibawa dan itu melekat di dalam diri manusia. Lah itu bakat ya. Nah, kalau talenta itu berarti memang ada upaya ya, dikembangkan talenta ya, dikembangkan, dimanage sehingga akhirnya dia menghasilkan suatu kinerja yang optimal ya. Kalau tidak sekedar kinerja tapi justru suatu prestasi. Saya kira itu kaitannya Mas Saiful ya, supaya kita paham, jangan sampai nanti kebalik-balik ya. Untuk mendidik sampai orang kompeten itu kan melalui berbagai jalur ya. Tentu pendidikan formal tadi tingkatannya ada, profesi itu melalui organisasi profesi ya, pekerjaan ini di dunia kerjanya yang mungkin teman-teman nanti kalau belum pernah dengar namanya DUDI ya, dunia usaha dan dunia industri, itu tempat orang ini bekerja. Nah, kalau yang membuat peraturannya itu dunia birokrasi ya, kami menyebutnya DUBIR ya, singkatan dari dunia birokrasi, mereka yang buat aturan di negeri ini. Saya kira telah diupayakan ya, memang kelihatannya pendidikan itu pendidikan yang rutin ya, formal yang rutin tadi, berbagai jenjang tadi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Manurung ya, sebenarnya pernah disampaikan akan dibentuk Badan Pengembangan Talenta. Saya memang belum pernah mendengar apa itu sudah jadi dibentuk atau belum ya. Kalau dibentuk siapa yang menangani, tapi upaya untuk mengembangkan kompetensi itu saya kira bukan main. Jadi Bapak Presiden sendiri kalau nggak salah turun langsung untuk menangani masalah vokasi. Masalah vokasi itu gini, jadi gampangnya ya, kalau seseorang sekolah itu ditanya, kamu pengen jadi apa? Itu bingung jawabnya ya. Karena kalau dia belajar sekolah, kamu pengen jadi apa? Nah, sekarang dibalik ya. Misalnya pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur. Nah, untuk menjadi itu disiapkannya dibalik jadi ya. Nah, sekarang kebanyakan kan saya selalu pakai itu tepat sekali untuk menggunakan ungkapan bahasa Sunda ya. Mungkin teman-teman yang dari Jawa Barat ya biasa dengar dengan kumaha engke gitu ya. Kamu pengen jadi apa?
sekolah kumaha engke, nanti gimana? Nah sekarang paradigmanya dibalik, ya engke kumaha, jadi kamu pengen jadi apa dulu, baru masuk sekolah apa. Itu kira-kira filosofinya seperti itu. Yang gampang ya, karena ini tadi disampaikan ini adalah untuk konsumsi komunitas desa. Bagaimana seseorang itu menyatakan nanti bagaimana, nanti pengen jadi apa itu dituangkan di dalam pendidikan vokasi itu ya. Jadi saya kira itu kalau memang yang memilih jalur pekerjaan ya vokasi, kalau yang ingin memahami keilmuannya ya jalur pendidikan formal yang bergelar. Saya kira itu ya, Mas Saiful ya.